جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Kemudian batu yang besar itu dihantam oleh Rasul sekali. Wah. Dari hantaman ke arah batu itu mengeluarkan percikan api, kata sebagian sahabat, sampai sudut-sudut kota Madinah itu terang karenanya. Jadi betul-betul hantaman Rasul kita sangat keras, ya, dan percikan apinya besar, menyala, biar. Dan ketika percikan api itu menyala, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, sungguh aku melihat singgasana Kaisar Persia akan Allah serahkan kepada umatku. Kemudian para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas limpahan kasih sayang atas kita kaum muslimin, terutama ketetapan Allah Ta'ala untuk menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita jaga apapun keadaan kita, dan bagaimanapun ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin, mari kita jaga, karena ini adalah bagian dari kemuliaan di ujung perjalanan kehidupan kita ketika kita tetap atau teguh istiqomah di dalam menetapi Islam. Keadaan kita hari ini tidak lebih berat dari keadaan yang dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka masih tinggal di Makkah. Di awal-awal dakwah, pada waktu Nabi kita hanya dikelilingi oleh segelintir sahabat radhiyallahu anhum. Berbagai macam ujian, berbagai macam permasalahan mereka hadapi, tetapi kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bersabar. Dan kesabaran mereka membuahkan hasil, di mana Allah Ta'ala kemudian memindahkan mereka menuju Madinah. Di Madinah itulah kemuliaan Islam tidak tertahan, hingga kemudian hari ini Islam menyebar di tengah-tengah kehidupan dunia ini, sehingga ketika kita duduk di tempat ini ada 2 miliar lebih orang yang memeluk agama Islam. Jadi ketika kita mendapatkan berita dari Al-Quran atau dari hadis Nabi yang memberitahukan bahwa umat Islam di akhir zaman itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka tugas kita adalah percaya, meskipun mungkin secara nalar mustahil gitu, secara logika angel ditompo, tetapi bagi Allah Ta'ala merubah itu gampang, melebihi kita mudahnya membolak balik telapak tangan kita. Ada kisah bapak ibu-ibu, dan kisah ini sangat terkenal, mungkin kita semuanya pernah membaca. Pada waktu Nabi kita Muhammad SAW menjelang perang Khandaq, maka beliau bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu membuat parit yang mengelilingi kota Madinah. Sebenarnya bukan mengelilingi sih, menjaga Madinah dari arah depan, karena belakangnya Madinah itu ada gunung yang mengelilingi kota Madinah.
Kemudian parit ini dibangun di depan, di pintu gerbang masuk kota Madinah. Kalau menurut sebagian ahli kira-kira panjangnya sekitar 3 km kira-kira. Pada waktu menggali parit ini, para sahabat radhiyallahu anhum menemukan batu yang sangat besar dan keras, sehingga para sahabat memecahkannya tidak berhasil. Digepuk seperti apa tidak berhasil. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum mengadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi kita selain Nabi, beliau orang yang paling kuat, orang yang paling gagah, orang yang paling secara kemapanan tubuh, orang yang paling mapan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil napa nggih? Pukul besi sing gedhe nek awake jenenge jenenge napa? Bodem. Ya. Kemudian batu yang besar itu dihantam oleh Rasul sekali. Wah. Dari hantaman ke arah batu itu mengeluarkan percikan api, kata sebagian sahabat, sampai sudut-sudut kota Madinah itu terang karenanya. Jadi betul-betul hantaman Rasul kita sangat keras, ya, dan percikan apinya besar, menyala. Ya. Dan ketika percikan api itu menyala, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, sungguh aku melihat singgasana Kaisar Persia akan Allah serahkan kepada umatku. Kemudian para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga waktu itu kota Madinah gemuruh dengan takbirnya para sahabat. Kemudian batu dihantam lagi oleh Nabi kita dengan hantaman yang sangat keras. Wah, gitu. Kemudian keluar percikan api, menyala besar. Kemudian Rasul kita menyampaikan, sungguh aku melihat singgasananya Kaisar Romawi diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada umatku. Para sahabat bertakbir itu berkali-kali sampai akhirnya batu itu pecah. Ketika mendengar berita itu, apa komentarnya orang Yahudi, apa komentarnya orang munafik, dan apa komentarnya orang-orang kafir Quraisy? Wong-wong Islam ngimpi, ya, ngimpi kowe Kang gitu. Maka beruntung kita itu dihidupkan sekarang. Kalau misalkan kita itu dihidupkan di zamannya Nabi Muhammad SAW, mungkin kita termasuk golongan wong munafik ngono ya. Welas ngimpi kowe Kang. Tetapi ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, 16 tahun setelah Rasul kita wafat, praktis Persia hilang dari buku sejarah. Nek dari buku sejarah mboten. Buku sejarah akan mengungkapkannya. Persia hilang dari peta, Mas. Semua wilayah Persia dikuasai oleh kaum muslimin. Yazid-Jazir III, Kaisar Persia, lari terlunta-lunta, akhirnya dibunuh oleh seorang nelayan di pinggir sungai. Bagaimana dengan kerajaannya? 100% dikuasai oleh kaum muslimin. 8 tahun setelah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Romawi Timur kehilangan negeri yang paling mereka sayangi dan paling mereka cintai, yaitu negeri Syam, negeri tempat kelahiran para nabi dan hidupnya para nabi. Ketika Heraklius meninggalkan Syam sambil meneteskan air mata, Kaisar Romawi Heraklius meneteskan air mata dan mengucapkan kata-kata di puncak gunung sambil memandang wilayah Homs. 8 tahun kira-kira setelah Rasul kita wafat, dengan menangis dia mengatakan, selamat tinggal bumi yang sangat indah. Ini adalah perpisahan yang kita tidak akan pernah bertemu selama-lamanya. Betul, kemudian Heraklius balik ke Konstantinopel sampai dia mati. Dia tidak pernah bisa mengembalikan lagi Syam ke pangkuannya pasukan Romawi Timur. Dan 700 tahun kemudian betul-betul kekaisaran Romawi Timur puput dari peta, dikuasai oleh umatnya Nabi kita Muhammad SAW di bawah pimpinannya Muhammad Al-Fatih. Dan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW bukan ngimpi, Mas. Itu nubuah, itu berita kenabian. Kita pun akan menganggap bahwa Rasul kita bermimpi ketika Rasul kita menyampaikan, ya, Rasul kita menyampaikan qala innallaha zawalil ardha fara'aitu masyariqal ardi wa maghribaha
wa inna mulka ummati satablughu ma zuilali au kama qala. Rasul kita kasusnya panjang ini, tapi pembukaannya begitu. Sesungguhnya Allah itu pernah melipat bumi untukku, sehingga aku bisa melihat bumi yang paling timur dan bumi yang paling barat. Yang namanya Pak Mas mawon. Ini untuk keluar masuk ibu-ibu. Mas maju aja Mas. Itu untuk keluar masuk ibu-ibu itu. Maju aja. Ini masih kosong. Wa inna mulka ummati satablughu ma zuilali, dan sungguh kekuasaan umatku nanti akan mencapai semua bumi yang aku oleh Allah diperlihatkan. Ngimpi Mas. Bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang hatinya sakit akan menganggap mimpi ini. Ketika Allah Ta'ala berfirman, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh telah kami tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, kami tetapkan di dalam kitab Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Zakaria, Nabi Daud alaihissalam. Min ba'di dzikri, setelah sebelumnya kami tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz, annal ardha, bahwa bumi ini seluruhnya yarithuha ibadiyas salihun, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru innal ardha lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Berkatalah Musa kepada umatnya Bani Israel, kapan itu ketika Bani Israel disiksa habis-habisan oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu menjanjikan bahwa singgasananya Fir'aun itu akan dikuasai oleh Bani Israel. Wah, ngimpi meneh niku bagi orang-orang yang hatinya ada penyakit, bagi orang munafik. Nabi Musa berkata, wahai umatku, bersabarlah kalian. Innal ardha lillah, sungguh bumi ini milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadihi, Allah wariskan bumi ini kepada siapapun orang yang dikehendaki oleh Allah. Rasa khawatir, Pak. Tugas kita beramal maksimal untuk Islam, karena semua itu dengan kebijaksanaan Allah. Allah yang maha bijaksana menyerahkan Eropa Timur dan Eropa Barat kepada seorang penjahat besar namanya Hitler. Berapa tahun Pak? Sejak tahun 39 sampai 44 akhir, 5 tahun dia bantai manusia sejarahnya 20 juta manusia lebih. Ya, dan akhirnya hilang kekuasaannya Hitler. Fir'aun menyiksa Bani Israel 45 tahun Bapak. 45 tahun. Dilanjutkan oleh Nabi Musa, innal ardha lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akhirnya nanti bumi akan diserahkan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Betulan kalau terkait dengan Fir'aun itu mati di puncak kekuasaannya ketika Fir'aun dengan semua strategi yang dia terapkan, dia yakin dia akan bisa membantai Bani Israel tuntas tanpa sisa. Kenapa? Karena ketika dikejar oleh Fir'aun, Bani Israel jumlahnya 670.000 orang, lelaki perempuan, gede cilik nom tuwa linang wedok, apalagi wandu wonten boten nonton di dalam Islam dan di ajaran para nabi sejak dulu tidak diakui itu. Jadi kalau ada lelaki mirip perempuan, maka nanti dia akan dilihat bentuk fisiknya lelaki atau perempuan. Kalau bentuk fisiknya lelaki, maka dia harus bergabung dengan lelaki. Ya, kalau ada seorang perempuan yang mirip-mirip lelaki, dilihat bentuk fisiknya. Kalau bentuk fisiknya cenderung kepada perempuan, dia harus berpakaian seperti perempuan, bersikap seperti perempuan, bergaul dengan perempuan. Memang begitu di dalam Islam. Sedangkan Fir'aun membawa pasukan sejumlah 1 atau 1,5 juta menurut sebagian ulama, dengan senjata lengkap. Di depannya ada Laut Merah, belakangnya pasukan Fir'aun. Fir'aun sudah sangat yakin 100% strateginya akan menghancurkan Bani Israel. Rupanya Allah menyelesaikan masalah Nabi Musa dan Bani Israel dengan sebuah tongkat. Dengan sebuah
tongkat, rampung. Setelah itu kekuasaannya Fir'aun kukut hadirin, dan semua kekayaan Fir'aun diangkut oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena rupanya Fir'aun itu ketika mengejar Nabi Musa membawa kekayaan yang sangat banyak. Sampai ketika tenggelam itu diraup bahasa Jawa mas, dikukup, waduh bahasa Jawa lagi, apa ya mas? Diambil dengan menggunakan dua tangan ini loh, diambil begini, dan itu emas. Sebagian dikumpulkan dibikin patung emas oleh Samiri itu. Ya, hadirin, kukut. Kapan di puncak kesombongannya Fir'aun? Bukan mimpi itu Bapak. Ya, salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya hari ini umat Islam itu jumlahnya 2 miliar lebih, Pak. Anda kalau melihat Nabi Muhammad berdakwah sendirian di kota Makkah, Anda akan mengatakan ngimpi mas, Islam sampai mana-mana. Hari ini tidak. Ya, agama yang paling progresif perkembangannya itu Islam. Hadirin, Islam ini kecenderungannya bertambah. Sampai di Eropa dikatakan agama paling cepat pertumbuhannya kaum muslimin. Diperkirakan 30 tahun yang akan datang Islam itu akan dominan di Eropa. Mungkin nggih, Eropa dikuasai kaum muslimin mungkin 30 tahun kasih sana. Janji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya, ada, saya punya hadis panjang riwayat Imam Muslim. Bukan mimpi. Karena Allah akan memuliakan Islam dengan kemuliaan yang belum pernah dilihat oleh umat manusia sebelumnya. Tidak main-main. Nabi Adam belum pernah melihat, Nabi Sulaiman belum pernah melihat, Nabi Dawud belum pernah melihat, nabi-nabi yang besar, Nabi Zulkarnain. Zulkarnain itu sebagian ulama adalah nabi. Ya, termasuk Imam Ibnu Katsir. Zulkarnain yang menguasai wilayah yang ujung timurnya samudra, ujung baratnya samudra, nggih mbuh tinggi. Mungkin dulu seluruh Eropa dan seluruh Asia mungkin belum pernah melihat, dan itu akan dilihat oleh umat Islam di akhir zaman, di mana setiap jengkal tanah di muka bumi ini dikuasai oleh kaum muslimin. Janji Rasul kita Muhammad SAW. Rasul kita dalam riwayat yang lain menyampaikan akan datang suatu masa di mana setiap pintu rumah di dunia ini akan diterangi cahaya Islam. Setiap pintu rumah. Ya. Maka karena ini adalah kemuliaan yang belum pernah dirasakan oleh umat Islam sebelumnya, Allah Ta'ala menuntut banyak pengorbanan dan memberikan kita banyak ujian. Jadi, ujiannya apa ya? Bermacam-macam, bertubi-tubi. Tapi tidak usah khawatir, ini akan membangun kualitas mas. Betulan kalau saya merasakan gitu Bapak, saya itu merasakan kenapa? Kalau ngisi pengajian kawit tahun 97, 22 tahun yang lalu saya ngisi pengajian sejak lulus SMA. Dan saya belum pernah merasakan semangat umat Islam itu seperti tahun-tahun terakhir ini. Belum pernah saya menguat. Dulu kita mau ngomong tentang syariat Islam itu susahnya minta ampun. Dulu kita mengajak orang mari kita kembali kepada Islam itu susahnya minta ampun. Hari ini sanggon-gon. Ya, betulan saya tidak bohong. Bapak, ibu-ibu, betulan saya tidak bohong, saya itu karunia Allah yang sangat besar. Bagi orang-orang yang baru belajar Islam, saya tidak mengecilkan nilainya sih. Ya, akhir tahun-tahun ini mungkin tidak merasakan beratnya itu. Tapi kalau panjenengan yang sudah aktif di pengajian kawit tahun 90-an, Anda akan tahu itu betapa sangat berbeda umat Islam hari ini. Betulan, sangat berbeda. Ya. Wallahu a'lam, mungkin ini adalah hasil dari ujian yang bertubi-tubi, sehingga umat Islam itu betul-betul punya kemuliaan hari ini. Mereka punya harga diri yang sangat tinggi, tidak lagi mau dihinakan. Umat Islam kita hari ini berbeda loh hadirin dengan tahun-tahun sebelumnya. Umat Islam sebelumnya itu kekanak-kanaan. Kenapa kekanak-kanaan? Kekanak-kanaan itu begini, salah satu cirinya anak kecil itu anak yang mudah dialihkan perhatiannya. Misalkan begini, ada anak kecil lapar, ibunya baru masak, belum mateng. Maka untuk mengalihkan rasa laparnya, kemudian diberi mainan. Ya, ketika diberi mainan, maka dia kemudian terlupakan dengan rasa lapar. Dia mainan. Nanti mainan itu bosan, rasa laparnya muncul.
maka sang ibu tinggal mencarikan mainan yang lain. Nanti dia akan mainan yang lain lagi. Rasa laparnya hilang lagi nanti mas. Engko nek wis dolanan ngoten niku bosan, dia ingat lagi lapar, maka nanti tinggal sang ibu memberikan mainan yang lain lagi, maka dia akan lupa dengan rasa laparnya sampai akhirnya matang masakannya. Itu anak kecil. Umat Islam dulu itu begitulah diri. Jadi ketika ada satu peristiwa besar, maka tinggal musuh Islam membuat isu, sudah prol gitu, umat Islam lupa. Ya, gampangnya nopo lah kalau boleh bahasa kita kasar misalkan. Ketika umat Islam sudah punya masalah besar, menyoroti satu perkara, dibikin letupan, plor gitu, lali kabeh, langsung fokus kepada letupan itu. Nggih. Itu nanti kemudian ada masalah yang lain, umat Islam fokus lagi, nanti dibikin acara yang lain lagi, kemudian teralihkan perhatiannya. Hari ini buatan sakit mas. Ya, hari ini umat Islam tidak lagi bisa dibegitukan. Kenapa? Sudah dewasa. Mungkin bagi orang yang tidak paham itu dianggap umat Islam hari ini umat Islam yang egois, apalagi mudah marah dan lain-lain. Buat umat Islam hari ini sadar bahwa mereka punya harga diri, dan harga diri mereka berpuluh-puluh tahun diinjak-injak. Betul, terasa betul loh mas, saya tidak bohong. Sejak tahun 90 itu mas, 22 tahun yang lalu walaupun ngisi pengawasan, saya tidak menyombongkan 22 tahunnya ini, kalau cerita pengalaman betapa beratnya zaman itu untuk mengangkat isu di tengah umat, menyatukan pikiran umat. Buatan sakit, kenapa ya tadi umat Islam itu masih kekanak-kanakan. Mungkin dianggap orang lain umat Islam waktu itu dewasa. Kenapa? Tidak ya meneng wae, dicolong ya meneng wae, bojone diganggu ya meneng wae, aku sabar kok. Kan udah begitu. Hari ini umat Islam memahami betapa mahal harga seorang istri. Umat Islam hari ini memahami betapa mahal harga rumah tangga. Umat Islam hari ini memahami betapa mahal harga diri. Mahal. Maka ketika mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak, mereka akan bangkit dan tidak bisa dialihkan hari ini. Asik mas. Ya, Allahu a'lam. Kalau saya melihat ini hasil dari apa? Dari ujian yang bertubi-tubi. Nanti ke depan ujian akan semakin berat, dan nanti kualitas umat Islam akan semakin istimewa. Ya, betul hadirin. Silahkan dilihat tugas panjenengan kula panjenengan sabar. Nanti kita akan melihat bagaimana istimewanya umat Islam. Ya, umat Islam itu kalau semuanya sudah kembali kepada Islam, tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi Islam. Ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika perang Yarmouk menghadapi sayap kanannya pasukan Romawi. Pasukan Romawi Timur yang terkenal sebagai pasukan paling kuat di zaman itu. Jumlah sayap kanannya pasukan Romawi itu sejumlah 40.000 orang. Khalid bin Walid karena kesombongannya pasukan Romawi, dia akan membuktikan kami bisa menghadapi pasukan Romawi. Berapa yang dibutuhkan oleh Khalid? 400 orang mas. Wong 400. Ayo disasak kalah wi mas. Kocar kacir wong 40.000. Ya, itulah umat Islam. Kapan? Ketika sampai di puncak kemuliaannya. Nah, ini proses. Tidak usah khawatir. Ya, jadi kita ini tidak perlu mengkhawatirkan nasib Islam. Yang perlu kita khawatirkan nasibnya umat Islam. Ya, karena umat Islam ini akan binasa dan akan rusak ketika jauh dari Islam. Hadirin sekalian, Islam dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, hari ini kita khawatir dengan umat Islam. Ya, umat Islam satu sisi ya betul, mulai banyak yang sadar akan harga diri keislaman mereka, tetapi masih banyak umat Islam yang terlena. Wallahu a'lam. Tugas kita adalah istiqomah di atas Islam dan berdakwah. Hadirin Allah wa iyyakum, kita laksanakan materi kita. Ini prolognya terlalu panjang. Kita masih membahas materi tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah. Sudah kita bahas 2 poin nggih. Kita ulangi lagi. Yang pertama, bahwa orang yang mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah berarti dia harus beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW,
dan mengingkari segala macam syariat yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Sudah kita bahas. Yang kedua, seseorang yang mengucapkan syahadat Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka berarti dia menyatakan sumpah setia untuk menerima syariat Nabi Muhammad SAW dalam semua hal, baik itu ibadah, muamalah, halal, haram, akhlak dan lain-lain. Semua sisi kehidupan telah dia sumpah, dia telah bersumpah di hadapan Allah untuk mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini sudah kita bahas. Kemarin kita sampaikan surat An-Nisa 65 nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim pemutus perkara dalam semua perkara yang diperselisihkan. Kemudian hati mereka tidak merasa berat dengan putusan Rasul, dengan putusan yang kamu berikan, yang paling akhir, dan menerima dengan sepenuh hati, pasrah, bongkoat. Ini syarat keimanan. Jadi seorang muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau misalkan dia punya pegawai, maka dia akan menggaji pegawainya dengan cara gaji yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Misalkan seorang pegawai pemilik perusahaan tidak akan menunda gaji. Misalkan gajian tanggal 1, rupanya tanggal 1 itu hari Ahad. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan diajukan gajiannya hari Sabtu. Kalau menurut Islam begitu. Kenapa? Karena hak dia menerimanya tanggal 1. Dan Rasul kita menyampaikan jangan sampai keringat seorang manusia kering sebelum gajinya diterima. Itu akhlak loh mas. Ya, kalau kita kan kadang-kadang ditunda-tunda, kaum muslimin tidak begitu. Nanti ada gaji pokok yang memang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Tapi ketika terkait dengan tunjangan, misalkan di dalam Islam itu tunjangan ya dilihat berapa jumlah anggota keluarganya, salah satu pertimbangannya. Oke. Dan lain-lain. Kalau Umar bin Khattab begitu. Umar bin Khattab itu tunjangan hidup satu keluarga itu bukan pangkat, tetapi jumlah anggota keluarga. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau misalkan satu keluarga, misalkan tiba-tiba istrinya melahirkan bayi 5 langsung kembar, prol gitu mas, maka berarti selama 1 tahun dia mendapatkan jaminan hidup berapa? 250 dinar menurut riwayat, karena satu bayi 50 dinar. Berapa itu ya mas? Oke ya mas, 750 yuto kira-kira. Sedikit atau banyak mas? Banyak, kaya. Kalau anda hidup di zamannya Umar, hidup sekarang yo delewer mas. Nah, itu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Islam seperti itu. Maka beruntunglah anda yang hidup di suatu masa di mana anda dipimpin oleh orang soleh. Saiki saya ngimpi. Ya. Jadi betul, orang yang paling bahagia itu orang yang dipimpin oleh orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu akan menjadikan kepemimpinan dia sebagai amanah. Dia akan menghabiskan semua daya upayanya untuk menyelesaikan amanah itu. Jadi hadirin, yang ketiga, ini untuk tambahan kali ini. Yang ketiga, konsekuensi tuntutan seseorang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah,
maka berarti dia menolak seluruh ajaran yang tidak bersumber dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ada beberapa poin. Satu, menolak aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, produk manusia. Ini yang pertama. Maka kalau misalkan kita mempunyai rumah tangga, panjenengan sudah menikah, lalu kita membuat aturan di dalam rumah tangga kita, maka aturan di dalam rumah tangga kita tidak boleh bertentangan dengan aturan yang diciptakan Nabi kita Muhammad SAW. Diciptakan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, syarat ya. Begitu. Kenapa? Ya karena kita telah bersumpah bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah yang harus kita taati. Begitu hadirin sekalian ya. Malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 macam. Sebentar, ini 5 macamnya nanti ya, poinnya banyak. Kalau kepengin mantu. Contoh sederhananya apa? Misalkan seorang bapak membuat aturan keluar rumah. Misalkan membuat aturan keluar rumah bagi anak-anaknya. Kalau anak perempuan semuanya harus menutupi aurat, itu aturan yang benar. Seorang bapak dan ibu yang dia paham Islam, dia tidak akan membiarkan anak perempuannya yang sudah dewasa, sudah akil balik keluar rumah dengan membuka aurat. Dan itu aturan yang dia pakai selama dia hidup. Untuk mengatur siapa? Untuk mengatur keluarganya. Tidak ada aturan di dalam keluarganya itu bahwa boleh keluar rumah bersama dengan lain jenis. Lu kan ming malam Ahad, malam Ahad kini metune jam 6, bali jam 10 bengi, petang jam iso dikapak-kapakno. Ya. Kadang-kala kita terenyah gitu, bapak ibu-ibu nyuwun ngapunten muni. Banyak orang tua yang anaknya kuliah didatangi oleh seorang lelaki muda yang soleh, bekerja, datang baik-baik menyampaikan, Pak, saya datang kula sowan mriki kepengin menyambung silaturahim ingkang sepindah. Yang kedua untuk melamar putri panjenengan ditolak mentah-mentah. Anak kurung rampung le kuliah masih seumuris. Tetapi sang anak pendak malam Ahad dicangking oleh seorang lelaki muda. Bukan suaminya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan Pak D-nya, bukan Pak L-nya. Boleh berangkat dari rumah jam 5 sore, balik jam 10 malam. Maka 5 jam ini dikapak-kapak no iso, bapak ibu-ibu hadirin sekalian Allah ya. Tragis toh. Tragis. Ini loh hadirin sekalian Allah ya. Termasuk kalau misalkan panjenengan memimpin satu perusahaan, sama saja. Tidak boleh kita menciptakan aturan di dalam perusahaan itu yang bertentangan dengan aturan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa saja. Sholat zuhur diberi waktu 5 menit. 5 menit kayak ngopo. Itu belum antri di kamar mandi, itu belum antri wudhu. Di kamar mandi kadang-kala 5 menit, berjalan menuju masjid 5 menit. Sholatnya 2 menit kita emengan. Ya, enggak. Hadirin sekalian, kalau orang diberi waktu 5 menit, kok yo tega-teganya, apa yang bisa dikerjakan oleh orang untuk melaksanakan sholat 5 menit? 5 menit setelah itu datang lagi. Tidak bisa ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Syekh Ibrahim Al-Syekh rahimahullah di dalam risalah Tahkimul Qawanin menyampaikan ada 5 macam manusia terkait dengan aturan yang diciptakan oleh manusia. Satu, ada orang yang menganggap bahwa aturan yang dibuat oleh manusia itu lebih baik daripada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ini sombong, persis seperti kufurnya iblis.
Bahaya ini Bapak. Ini keyakinan yang membatalkan syahadat. Kenapa? Karena iblis menganggap bahwa sikap dia yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam itu lebih baik daripada syariat Allah untuk iblis. Syariat Allah untuk iblis itu satu, apa itu? Sujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak. Alasannya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Bahaya ini hadirin. Bahaya. Kenapa? Karena ini adalah keyakinan yang membatalkan syahadat. Sudah kan ya Mas? Kok sana belum? Sampun? Oke, sampun. Bidang kita laksanakan. Sekian dan demikian. Ada pengumuman Mas? Betul-betul. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأ